Oke, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengertian dari reaksi polimerisasi adisi. Reaksi polimerisasi adisi secara sederhana merupakan reaksi pembentukan polimer di mana monomer-monomer ini terbentuk tanpa melepas monomer kecil. Nah, monomer kecil itu bisa berupa HCl maupun air. Polimer ini sendiri merupakan gabungan dari bahasa Yunani, yakni poli yang artinya banyak dan juga meris yang artinya unit atau bagian. Reaksi polimerisasi adisi secara umum merupakan reaksi pemutusan atau pemecahan ikatan rangkap dari monomer atau biasa disebut pemecahan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai pengertian dari reaksi polimerisasi adisi anion. Reaksi ini biasa disebut anionik karena pusat aktif atau intermediate yang menggerakkan pertumbuhan ujung rantai polimer merupakan anion atau ion yang bermuatan negatif atau biasa disebut karbanion. Nah, reaksi ini biasa ditambahkan katalis yang tujuannya untuk mempercepat pembentukan polimer. Nah, monomer-monomer yang cocok memiliki gugus penarik elektron. Nah, contoh monomernya itu ada ester, ada cyano maupun fenil. Selanjutnya itu ada mekanisme reaksi, di mana mekanisme reaksi ini dibagi menjadi 3 tahapan. Nah, tahapan pertama itu adalah tahap inisiasi atau memulainya reaksi. Jadi pada tahap inisiasi itu digunakan sebuah inisiator berupa basa kuat atau nukleofil kuat, misalnya seperti N-butyllithium. Nah, inisiator tersebut akan menyerang suatu ikatan rangkap pada monomer sehingga ikatan rangkap tersebut akan terbuka. Akibatnya akan terbentuk pusat aktif berupa karbonion atau ion bermuatan negatif di ujung molekulnya. Nah, karbonion inilah yang akan berperan penting dalam memperpanjang rantai polimer. Selanjutnya ada tahap propagasi atau pertumbuhan rantai. Jadi, pada tahap propagasi ini, si karbonion yang telah terbentuk itu sangat reaktif. Nah, karbonion tersebut akan menyerang si monomer yang masih memiliki ikatan rangkap. Setelah monomer baru itu bergabung, muatan negatif akan berubah ke ujung rantai yang baru bergabung. Nah, proses ini juga akan berlangsung secara berulang kali hingga rantai polimer itu menjadi lebih panjang dan dapat menghasilkan ribuan hingga jutaan unit monomer yang saling terhubung. Nah, yang ketiga itu ada tahap terminasi atau mengakhiri reaksi. Berbeda dengan polimerisasi radikal, jadi tahap polimerisasi anionik ini tidak memiliki terminasi alami. Sehingga selama masih ada monomer, rantai polimernya itu akan terus bertumbuh. Tapi reaksi baru itu dapat dihentikan jika ditambahkan suatu zat seperti air, alkohol, atau asam yang menyumbangkan proton. Nah, proton ini akan menetralkan si karbonion sehingga ujung rantainya itu tidak lagi aktif dan pertumbuhan polimernya itu akan berhenti. Di industri, tantangannya adalah menjaga si karbonion atau ujung rantai negatif agar tidak mati sebelum polimernya selesai dibuat. Yang pertama, sistem tertutup dan atmosfer inert. Reaksi harus bebas dari air H2O dan oksigen O2 karena air bertindak sebagai penyumbang proton yang mematikan reaksi. Wadah harus dialiri gas nitrogen atau argon. Ujung rantai polimer ini ibaratnya alergi dengan air dan udara. Karena di udara sekitar kita ada uap air, sedikit saja reaksi kimia langsung mogok bekerja dan mati total. Makanya para insinyur membuat reaktor yang super rapat di dalam reaktor. Udara digantikan menggunakan gas nitrogen murni. Bayangkan seperti membungkus makanan dengan kemasan kedap udara supaya tidak cepat rusak. 2. Suhu terkontrol dan pelarut khusus. Reaksi dijalankan pada suhu rendah atau sedang menggunakan pelarut hidrokarbon yaitu benzena atau polar adprotik atau THF. Suhunya harus pas, tidak boleh terlalu panas.
Mengapa? Karena jika terlalu panas, gerak molekulnya menjadi liar dan rusak. Selain itu, cairan dibuat melarutkan monomer juga tidak boleh sembarang seperti air keran. Kita pakai cairan khusus bernama THF atau benzenat. Ketiga, sistem kontrol massa molar dan arsitektur presisi. Karena merupakan living polymerization, berat molekul terkontrol berdasarkan rasio monomer, inisiator, dan bisa membuat copolymer block. Reaksi ini adalah living polymerization alias polimer hidup yang tidak bisa berhenti sendiri. Kita punya kendali penuh, kita bisa menentukan mau sekencang apa molekul jalan lewat jumlah inisiator dan sepanjang apa molekul lewat jumlah monomer. Bahkan kita bisa bikin polimer selang-seling atau copolymer block. Contohnya, kita sedang memasang Lego berwarna merah, yaitu monomer A, sampai habis. Karena ujungnya masih hidup, kita tinggal memasukkan Lego warna biru, yaitu monomer B. Bisa bikin plastik yang punya dua sifat sekaligus, yaitu kuat tapi tetap elastis seperti ban mobil. Halo teman-teman semuanya, kali ini saya akan menjelaskan hasil polimer dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini terdapat 5 polimer. Yang pertama ada polisterena atau PS, monomer asal, stirena atau vinylbenzena. Memiliki aplikasi di kehidupan nyata sebagai wadah makanan, gantungan baju, serta wadah pelindung elektronik atau biasa disebut styrofoam. Beta reaksi memiliki gugus fungsi anion benzena atau vinyl yang menstabilkan anion selama propagasi. Yang kedua ada polymethyl metakilat atau PMMA. Monomer asal yaitu metil metakilat. Memiliki aplikasi di kehidupan nyata sebagai kaca akrilik, kaca jendela pesawat terbang, dan akuarium raksasa. Beta reaksinya yaitu memiliki gugus fungsi ester yang bertindak sebagai penarik elektron. Yang ketiga ada styrene butadiene rubber atau SBR. Bermonomer asal stirena plus 1,3-butadiena. Memiliki aplikasi di kehidupan nyata untuk ban kendaraan performa tinggi dan juga sol sepatu karet. Memiliki detail reaksi yaitu merupakan copolymer block hasil penggabungan dua monomer yang berbeda secara selang-seling. Yang keempat ada polycyanoakrilat, bermonomer asal cyanoakrilat. Memiliki aplikasi di kehidupan nyata sebagai komponen utama dari superglue. Memiliki detail reaksi yaitu gugus cyano yang sangat kuat untuk menarik elektron, sehingga kelembapan air di udara atau permukaan benda saja sudah cukup kuat untuk bertindak sebagai inisiator anionic instan. Yang terakhir ada karet alam atau polyisoprena, bermonomer asal isoprena dengan 2-metil 1,3-butadiena. Memiliki aplikasi di kehidupan nyata sebagai ban elastis, sarung tangan medis, serta karet gelang. Memiliki detail reaksi yaitu polimer adisi dari monomer golongan diena yang mengalami pergeseran ikatan rangkap ke tengah saat bereaksi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian perhitungan massa molekul relatif atau MR polimer adisi. Karena polimerisasi adisi tidak melepaskan molekul kecil apapun, maka perhitungan MR-nya sangat sederhana, yaitu dengan rumus MR polimer sama dengan X dikali dengan MR monomer, di mana X atau N adalah derajat polimerisasi atau jumlah total monomer yang bergabung. Contohnya, jika ada monomer etena dengan MR 28, bergabung sebanyak 10 unit monomer secara adisi, maka MR total polimer adalah 10 dikali 28 sama dengan 280. Sekian presentasi dari kelompok 1 tentang polimerisasi adisi anion. Terima kasih. Muhehehe.